Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh guru saya atau dosen saya mengenai profesi supervisor klinis untuk perbaikan pembelajaran. Jadi ada beberapa sub yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu tentang supervisi klinis, definisi supervisi klinis, juga ciri-cirinya, terus ada karakteristik, ada urgensi, ada tujuan, dan ada prinsip-prinsip, dan ada modelnya. Yang pertama, tentang supervisi klinis itu sendiri. Kalau kita lihat di Indonesia, terutama di NTT ini, guru itu menganggap diri sudah profesional. Jadi karena itu mereka kadang-kadang tidak membutuhkan lagi supervisor untuk mensupervisi diri mereka ataupun program yang mereka geluti. Ya. Terus kemudian definisi dari supervisi ini itu adalah di buku ada dua, tetapi saya menyimpulkan dari keduanya itu begini. Supervisi klinis itu adalah proses atau bantuan terapi profesional yang berfokus pada upaya perbaikan pembelajaran melalui proses siklikal yang sistematis. Jadi di sini pengertian dari supervisi klinis ini itu adalah supervisor tujuannya itu untuk mensupervisi guru demi memperbaiki pelajaran. Ya, jadi kehadiran supervisor di sini itu sangat penting. Kehadiran supervisor di sini sangat penting. Ada 4 hal yang dibutuhkan untuk menguji keprofesionalan guru. Ya, dalam hal mensupervisi guru. Yang pertama itu tentunya seperti yang kita tahu bahwa adanya kerjasama antara guru dan supervisor. Ya, adanya kerjasama antara guru dan supervisor. Kemudian adanya kesepakatan antara guru dan supervisor tentang atau mengenai apa yang perlu disupervisi atau perlu diperbaiki. Ya, kemudian yang ketiga itu langkah-langkah untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Ya, kemudian yang terakhir merumuskan apa yang sudah menjadi masalah, ya, apa yang sudah dilihat oleh supervisor dalam mensupervisi guru, apa yang dia sudah lihat, dan itu dirumuskan menjadi salah satu untuk diperbaiki, dan tentunya melalui kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu supervisor dan guru itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ciri-ciri supervisi klinis. Jadi di dalam ciri-ciri supervisi klinis ini perilaku supervisi itu memandang masalah klien atau sebagai koleganya atau temannya itu sebagai masalah belajar. Jadi ada 2 hal yang dia butuhkan di sini, yaitu pertama itu mengidentifikasi masalah. Ya, mengidentifikasi masalah. Ya, itu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua itu menyeleksi teknik belajar. Ya, menyeleksi teknik belajar. Teknik belajar. Ya, ada 2. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, kemudian menyeleksi teknik belajar. Kemudian ada beberapa cara untuk mensupervisi klinis yang baik. Misalnya salah satunya yaitu supervisor pengajaran kepada guru itu bersifat hubungan membantu. Ya, membantu, bukan memberi perintah atau instruksi. Ya, jadi para supervisor itu dia bekerja di situ untuk membantu guru yang disupervisi, bukan memerintah atau memberi instruksi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesepakatan antara guru dan supervisor tentang apa yang dikaji.
kesepakatan antara guru dan supervisor tentang apa yang dikaji. Ya. Yang ketiga itu tentang guru harus melakukan persiapan dengan mengidentifikasikan aspek kelemahan. Ya. Terus yang keempat itu mengenai pelaksanaan supervisi klinis itu selayaknya teknik observasi kelas. Kemudian yang kelima, guru hendaknya harus dapat menganalisis penampilannya. Ya. Dan itu semua ya biasanya dilakukan oleh bukan hanya guru ya, jadi semua profesi-profesi atau pekerja-pekerja yang ada di dunia ini. Ya. Kemudian yang kedua tentang karakteristik supervisi klinis. Jadi di sini ada banyak penjelasan mengenai karakteristik supervisi klinis ini. Ya, ada fungsinya di sini, ada prosesnya, terus ada hal atau ada pokok yang harus berfokus pada supervisi itu sendiri. Tetapi kalau kita jelaskan semua itu panjang, jadi singkat saja. Jadi perbaikan proses pembelajaran itu mengharuskan guru itu untuk mempelajari kemampuan intelektual. Kemudian yang kedua, fungsi utama supervisor adalah menginformasikan kemampuan dan keterampilan, ya seperti contohnya itu kemampuan dalam keterampilan menganalisis proses pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan, kemudian kemampuan dalam proses pembelajaran dan kemampuan guru untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Jadi biasanya di sini dalam fungsi supervisi klinis ini, supervisi klinis ini biasanya kadang-kadang guru itu dia cukup menguasai materi, namun dalam teknik praktiknya itu susah dan tidak bisa. Ya, contohnya misalnya guru penjaskes misalnya atau guru olahraga. Ya, dia boleh saja menguasai seluruh materinya, tetapi dalam prakteknya dia tidak tahu bagaimana kira-kira misalnya dalam sebuah pertandingan bola kaki atau bola voli, dia tidak tahu bagaimana cara menahan bola atau menendang bola dengan menggunakan kaki bagian luar atau bagian dalam. Atau misalnya dalam bola voli dia tidak tahu bagaimana passing atas atau passing bawah. Ya. Jadi di sini fungsi supervisor ya menginformasikan masalah. Ya. Jadi di sini juga setelah mereka mengetahui apa masalah dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang disupervisi setiap hari, jadi mereka akhirnya menemukan masalah-masalah tersebut, kemudian berusaha untuk mencari solusi, ya jalan keluar. Kira-kira bagaimana atau apa yang harus dilakukan ke depannya supaya lebih baik dan lebih intensif. Ya. Kemudian yang berikut tentang urgensi supervisi klinis. Ya. Jadi seperti apa yang kita pahami, jadi urgensi supervisi, apa kira-kira yang paling penting dalam supervisi ini? Ya, tentunya yang penting dalam supervisi klinis itu untuk meningkatkan keprofesionalan guru itu sendiri. Ya, jadi adanya kunjungan atau kegiatan supervisor mengunjungi guru yang harus disupervisi itu sangat penting. Ya, karena dia bukan saja datang untuk memberikan informasi tentang kesalahan yang dilakukan oleh guru-guru zaman sekarang, tetapi bisa juga dia memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru yang disupervisi. Kemudian tujuannya tentunya sudah masuk dalam keempat atau kelima bagian besar yang saya sudah jelaskan ini, sudah masuk di dalam, yaitu tujuannya untuk memperbaiki
kualitas keprofesionalan seorang guru yang harus disupervisi. Kemudian prinsip-prinsip supervisi. Ya. Jadi prinsip-prinsip supervisi itu yang pertama, jadi hubungan supervisor dengan guru itu didasari semangat kolegialitas atau persahabatan yang taat asas atau taat aturan. Ya. Kemudian hubungan antara supervisor dengan guru itu bersifat interaktif, ya, terbuka, objektif dan tidak bersifat menyalahkan. Ya. Jadi dalam kegiatan supervisi ini, jadi supervisor tidak bisa menyalahkan supervisinya, ya, karena kadang-kadang supervisor itu dia memiliki keahlian khusus, ya, sementara guru yang disupervisi juga memiliki keahlian khusus. Jadi keduanya punya keahlian masing-masing. Jadi tidak bisa menyalahkan bahwa guru yang disupervisi itu menjelaskan salah atau mengajar salah. Jadi tidak bisa. Jadi supervisor harus sifatnya objektif dan terbuka, ya, memberikan solusi atau memberikan tanggapan yang positif terhadap guru yang disupervisi. Kemudian pelaksanaan keputusan atau tindakan perbaikan itu ditetapkan atas kesepakatan atau kerelaan bersama. Ya, jadi di sini sangat penting juga karena tindakan perbaikan ini juga tidak bisa dilakukan hanya oleh guru yang disupervisi atau supervisor itu sendiri. Tentu keduanya harus bekerja sama demi mencapai tujuan atau tujuan keprofesionalan seorang guru. Kemudian model-model. Ada model-model supervisi klinis. Ada beberapa model-model supervisi klinis. Yang pertama itu tentang model pengembangan. Ya, jadi model pengembangan. Dan tentunya dalam mensupervisi seorang guru, tentunya setelah adanya kegiatan mensupervisi guru, pasti ada perubahan atau ada model-model baru yang muncul, yang biasa sering muncul ketika ada perbaikan atau ada solusi tentang masalah yang dikaji atau didapat di sebelumnya. Ya. Misalnya model pengembangan itu tentunya ada pengembangan masalah yang pertama menjadi lebih baik untuk di hari-hari selanjutnya, ya. Jadi itu tujuan sudah kita pelajari tadi dalam tujuan supervisi klinis ini. Ya, jadi tujuan untuk memperbaiki, untuk memperoleh kualitas keprofesionalan seorang guru. Jadi disinilah model-model inilah yang memberikan hasil dari tujuan itu sendiri. Jadi model pengembangan, ya, model pengembangan seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada model orientasi spesifik, ya. Jadi di sini itu supervisi dan supervisor harus menunjukkan keahlian dan kelemahannya. Jadi ini berarti keduanya itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain, ya. Ya, di model orientasi spesifik ini harus memberikan kelemahan masing-masing. Ya, seperti yang saya bilang tadi itu mereka harus objektif dan terbuka, ya. Jadi tidak ada yang tertutup di antara keduanya. Ya, kurang lebih seperti itu, ya teman-teman. Di akhir video saya minta kepada teman-teman semua di mana saja berada, jangan lupa untuk memberikan komentar terhadap apa yang saya jelaskan, ya. Kemudian like dan komen, dan jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih.